Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya diberi amanah oleh panitia untuk membahas yang namanya trading, Islamic trading, al-bai' fil Islam, jual beli dalam Islam, perdagangan Islam, tijarah al-islamiyah sebagai warisan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam membangun dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali muqaddimah tentang muamalah yang ingin saya sampaikan, sampai saya bingung mau memulai dari yang mana. Tapi yang jelas pada malam hari ini kita akan bahas apa yang menjadi warisan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perdagangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ketika pertama kali diajarin dagang oleh pamannya Abu Thalib, itu pertama kali Rasulullah diajak dulu berjalan-jalan ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Ketika sampai di negeri Syam, Rasulullah SAW itu berdoa langsung. Berdoa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Syammina wa yamanina haza. Kata Nabi SAW. Nabi langsung berdoa, ya Allah berkahilah negeri Syamku ini dan Yamanku ini. Berkali-kali, 3 kali beliau berdoa, berkahilah negeri Syamku ini. Kalau kita lihat dari peta geografis, Syam dan Yaman itu di mana? Dan Syam itu terdiri dari berapa negara? Bapak Ibu sekalian ada yang tahu? Syam. Tempat sekarang yang lagi dibombardir sama Israel itu Syam. Ada dua negara yang sedang dibombardir Israel. Yang pertama Syria. Kedua Palestina. Ketiga enggak, Irak itu dulunya Mesopotamia, bukan. Kalau bahasa Arabnya sekarang orang bilang Urdun. Apa itu Urdun? Jordania. Yang ketiga. Yang keempat, naqulu fil Arab Libnan. Apa Libnan? Lebanon. Kira-kira hancur juga nggak Lebanon? Hancur. Yang terakhir, yang kelima baru Sinai. Aina Sinai? Ta'rifuna Sinai? Mesir? Laisa Misra kullu, lakin juz'un min Misr. Bukan seluruhnya negeri Mesir, tapi bagian dari Mesir. Karena di bawah Sinai itu masuknya Siprus, Yunani ke bawah. Udah Eropa. Jadi Syam itu di mana pertama? Syria, Palestina, Jordania, Lebanon, terakhir Sinai. Sinai itu bukan Mesir sepenuhnya, tapi sebagian saja dari Mesir. Itu di mana Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 10 commandment, 10 perintah dari Allah. Itu di Sinai. Nah, makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Syammina wa yamanina haza. Itu yang pertama. Ketika Rasulullah SAW pertama kali belajar dagang, Rasulullah SAW itu
tidak mengerti apa-apa awalnya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang menuntun beliau atas perintah Allah, diberitahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW sudah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Syam itu banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Rasulullah SAW diajarkan dagang pertama kali, Rasulullah SAW itu diajarin as-sidqu, jujur. Itu berkaitan sama sifatnya, siddiq. Kemudian amanah. Semua sifat-sifatnya Nabi itu berasal dari pembelajaran yang maha panjang dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah langsung, yang akhirnya syariat yang mulia, yang paripurna ini yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan, disempurnakan dengan Quran dan Sunnah melalui apa yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Apa itu maqasid asy-syariah? Maqasid asy-syariah artinya adalah maksud dan tujuan daripada syariat. Maqasidus syariah ada 5. Nah, orang-orang sejarawan mengidentikan bahwa Pancasila itu lahir dari maqasid syariah. Betul. Dasar negara Pancasila sebenarnya itu dari Islam. Makanya orang yang bilang agama itu musuh Pancasila, oh dia nggak ngerti maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah 5. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Kenapa kita melaksanakan syariat? Adalah menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga akal. Nah, kenapa orang-orang Yunani yang akhirnya diikuti oleh sebagian orang-orang Islam menjadi Mu'tazilah, rasional, ahlul akli, orang yang selalu menakar dengan logika? Mereka menempatkan akal di atas segala-galanya. Salah. Padahal yang pertama beragama dulu. Dalam definisi hidayah, dalam pembagian hidayah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang pertama itu adalah hidayatul wijdan, panca indera, hawas, akal, baru din, yang terakhir din. Hidayah yang sempurna adalah dalam bentuk agama. Maka yang kedua, maqasid asy-syariah adalah hifzul akal, menjaga akal. Maka yang ketiga, maqasid asy-syariah adalah syariat mengajarkan kita untuk hifzun nafs, menjaga jiwa kita. Nafsu di sini artinya bukan hawa nafsu ya, tapi artinya adalah jiwa. Kenapa kita beragama? Kita ingin menjaga jiwa kita. Yang ketiga. Yang keempat, hifzun nasl, menjaga keturunan. Ada generasi, ada regenerasi. Makanya syariat itu diturunkan. Perintahnya menikahlah, jangan pacaran. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Bayangkan saja, Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel 1453 Hijriah, berarti itu setelah Islam jaya di Cordoba. Itu diawalin pertama kali oleh apa? Kekaisaran Seljuk Agung, yang dibisyarakan oleh Nabi kepada sahabat Nabi yang kudanya sering parkir di depan rumah Nabi. Beliau adalah yang mulia sahabat Nabi Abu Al-Ayyub Al-Ansori. Pada waktu itu Sultan Alauddin Qayqobat dari Kunawi Zinjani itu menghadiahkan sebidang tanah
yang dulu namanya itu Anatolia, Asia Kecil. Asia Kecil itu letaknya antara Eropa dan Asia. Ada tanah namanya Asia Kecil. Sultan Alauddin Qayqobat itu punya panglima besar yang namanya Sultan Ertugrul Bey dari Kekaisaran Seljuk Agung. Dikasihlah hadiah. Setelah Ertugrul Bey berhasil melewati masa-masa perjuangan itu di hadiah sebidang tanah, dia menikah dengan orang Syam juga, campuran antara Syam sama orang-orang pada itu Seljuk. Ya ini beda tipis ya. Ugyur juga iya, Turkistan iya, Arab iya, Eropa iya. Orang-orang zaman dulu rasnya itu dicampur. Lahirlah yang namanya Sultan Osman Bey. Osman Bey mendeklarasikan dirinya sebagai sultan pertama Kekhalifan Utsmani. Maka namanya dinisbatkan oleh namanya Utsman. Kalau bahasa Latinnya Osman, O-S-T-M-A-N, Osman Bey bin Tugril bin Tashrik bin Dundar bin Ertugrul Bey. Sultan Osman Bey punya anak lagi, namanya Sultan Bayazid. Sultan Bayazid punya anak lagi, Sultan Muhammad atau Mehmed I. Sultan Mehmed I punya anak lagi, Sultan Murad I. Sultan Murad I punya anak lagi, dikasih nama Muhammad. Dua punya harapan agar Muhammad yang pertama Rasulullah dan Muhammad yang kedua itu mengikuti karakter dan kepribadiannya Rasulullah. Makanya disebut Al-Fatih, dikasih digelarnya. Itulah dia sang penakluk Konstantinopel. Itu generasi dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala melalui maqasid asy-syariah menyempurnakan dengan hifzu an-nasl. Dalam Islam itu perlu generasi dan regenerasi. Yang terakhir baru hifzul mal, menjaga harta. Nah ini permasalahan yang sekarang sedang ditunggu umat manusia sebanyak mungkin, masalah harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, karakternya manusia itu adalah zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, allazina yuqimunas shalah. Lanjutannya apa? Salat. Setelah salat kita disuruh perintahnya apa? Allazina yuqimunas shalah wa yu'tuna az-zakah. Langsung nih harta. Setelah ngadap Allah langsung kita disuruh ngeluarin harta kita. Itu yang pertama. Setelah Allah memerintahkan kita mendirikan sholat, maka kita yang kedua disuruh membayar zakat. Makanya ada orang bertanya, gimana Ustadz caranya sholat husu? Sholat husu gampang, gak usah ke atas gunung, gak usah ke pinggir sungai, gak perlu. Tunaikan ada zakat. Tunaikan ada zakat. Zakat saya udah Ustadz, sedekah. Sedekah saya udah wakaf. 3 nih perintahnya. Orang-orang banyak keliru. Ini zakat saya Ustadz buat anak yatim. Oh bukan. Kemarin saya habis ngerevisi, habis ngasih arahan, masukan sama teman-teman di Bank Infak punyanya Pak Sandi. Itu ada kekeliruan secara fikih muamalah sama literasi keuangan syariahnya. Bahwa Bank Infak itu sedekah, enggak, no. Infak itu perintah dari Quran dan Sunnah untuk mengeluarkan dan membelanjakan harta di jalan Allah. Bentuk wajib dari infak adalah zakat, bentuk sunnah dari infak adalah sedekah dan wakaf. Wajib zakat itu buat 8 asnaf, sedekah itu buat anak yatim, wakaf buat semua orang. Sempurna ajaran Islam di situ.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan sampai salah. Saya punya zakat, saya kasih anak yatim. Salah. Zakat fakir miskin. Sedekah baru buat anak yatim. Ini cara mengelola harta aja kita sekarang banyak yang keliru. Karena apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah kamu mendekati pasarmu sebelum kamu mengerti apa itu fikih muamalah. Janganlah kamu mendekati pasarmu sebelum kau mengerti apa itu fikih muamalah. Makanya salah satu hadis mengatakan sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruknya tempat pasar. Ada positif, ada pengertian positif, ada pengertian negatif di sini. Negatifnya apa? Terjadi di dalamnya yang namanya riba, gharar, maisir, rushwa, talaki al-ghaban, talaki ar-rukban, al-ma'asi, tadlis, al-ghish, wa ma asbazalik. Itu terjadi dalam pasar. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi, orang tidak mengerti fikih muamalah. Umat Nabi Saleh itu diazab sama Allah karena apa? Mengurangi kadar timbangan dalam perdagangan. Itu diazab sama Allah, mengurangi kadar timbangan. Dia bilang ini 1 kilo, harusnya isinya 15, dia bikin isinya cuma 13. Padahal Nabi SAW ketika berdagang nggak segan-segan, nggak sungkan-sungkan. Nabi ketika berdagang apa? 1 kilo isinya kurma itu 15, Nabi kadang-kadang melebihkan 5 butir jadi 20, kadang melebihkan 2 atau 3. Kenapa ya Nabi? Wahai Nabi, kamu kenapa begini Nabi? Tidak, kata Nabi, ini sedekahku, ini hadiahku untukmu. Dari mana kamu Nabi? Rezekimu dari mana ya Nabi? Rezekiku dari Allah. Allah ya Razzaq. Allah yang maha pemberi rizki. Disinilah letak PR besar umat Islam, bahwa pasar dalam ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, konvensional itu digerakkan oleh apa yang dinamakan oleh Adam Smith sebagai invisible hand, tangan tak terlihat. Ada monopoli besar-besaran, ada penguasa di balik penguasa, ada yang memainkan harga dengan mengatakan supply dan demand, permintaan dan penawaran. Dalam pasar Islam, biarkan harga itu berubah sesuai dengan mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Siapa yang menjamin pasar? Yang menjamin pasar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Kita diracunin sama Adam Smith. Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian yang nyekolahkan anaknya di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Andalas, Universitas Pajajaran, Erlangga, semua yang belajar ekonomi pasti dijejelin bukunya Adam Smith sama Keynesian dan Malthus. Diracunin. Apa diracuninnya? Ketika dia belajar ekonomi mikro pertama kali, apa yang dipelajarin? Ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang memenuhi kebutuhannya di tengah sumber daya alam yang terbatas, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kafir di sini. Sumber daya alam Allah siapkan segitu banyak, itu nggak terbatas. Kemudian definisi terakhir, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, manusia jadi serakah. Definisi aja orang ini udah membuat orang kafir, lupa sama Tuhannya. Sumber daya alam itu punya siapa? Kok berani-beraninya bilang tidak terbatas? Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu betul karena ada pengelolaan dan manajemen yang tidak betul. Kenapa terjadi kerusakan? Berarti ada yang nggak beres dalam pengelolaan.
sifat serakahnya manusia. Makanya kita mulai bagaimana berdagang yang islami. Adam Smith sebelum dia munculkan itu, Al-Ghazali beberapa abad silam sebelum lahirnya Adam Smith udah bilang perilaku konsumen. Imam Al-Ghazali bilang dalam buku kitabnya Al-Iqtisad wal-I'tiqad. Apa itu? Efisiensi dalam berakidah agar tidak terjadi al-ghulu fil akidah, agar tidak menyimpang dalam akidah. Kita sinkronkan perilaku dengan perbuatan. Perilaku ekonomi manusia harus didasarkan pada 3 hal penting sebelum orang berdagang, yaitu pada akhlaknya. Apa itu? Gunakanlah hartamu untuk 3 hal yang utama. Yang pertama adalah ad-daruriyat. Yang pertama adalah hajiyat. Gunakanlah hartamu untuk kebutuhan-kebutuhanmu, bukan kemauanmu. Beda ya, kebutuhan sama kemauan. Kalau mau, kita semuanya mau. Tapi kalau kebutuhan saat ini yang kita butuh hanyalah makan, minum, bisa menyekolahkan anak, bisa menafkahi keluarga, bisa membantu keluarga, itu kebutuhan. Kita butuh itu. Kalau mau, semuanya mau. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kita, gunakanlah hartamu untuk kebutuhan-kebutuhanmu. Yang pertama. Yang kedua adalah, gunakanlah hartamu untuk sesuatu yang penting, ad-daruriyat. Gunakanlah hartamu untuk sesuatu yang penting. Jalan-jalan ke Amerika atau pergi umroh, itu lebih penting mana? Bagi orang muslim, ya umroh. Orang-orang yang setengah-setengah muslim, wah liburan ke Amerika, bisa selfie di mana-mana. Padahal urgensinya tidak ada. Nah, kira-kira sekarang kalau jalan keliling Indonesia, lebih penting mana jalan keliling Indonesia atau kita bisa membantu saudara kita yang sedang membutuhkan? Kita punya kelebihan rezeki. Penting mana? Membantu saudara yang membutuhkan. Maka ini masuk ad-daruriyat. Yang ketiga, tahsiniyat. Tahsin, sesuatu yang punya nilai kebaikan yang banyak. Apa itu contohnya? Uang itu diperdagangkan, diputar. Maka Allah melarang kita untuk mengendapkan uang kita, untuk mendiamkan uang kita, agar tidak menjadi permainan di antara orang-orang kaya di antara kita. Surat Al-Hasyr ayat 7, li'alla yakula dulatan bainal agniya minkum. Agar uangmu tidak berputar di antara kamu, di antara orang-orang kaya di antara kamu. Dalam lingkaran orang-orang kaya maka harus ditamwilkan. Istilah baitul mal yang pertama kali, ya, baitul mal wa tamwil, itu adalah uang itu harus diproduktifkan, diputar. Itulah masuk dalam wilayah tahsin atau disedekahkan di dalam jalan Allah. Itu namanya tahsin. Tahsiniyat ada 3. Jadi kalau kita udah punya prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam mengolah harta, maka kita tidak akan serakah. Maka kita tidak akan serakah. Maka ketika kita mendirikan sholat, yang kita pikirkan setelah sholat adalah, sudahkah saya membayar zakat pada bulan ini? Atau zakat saya sudah sampai nisabnya atau belum? Kalau haul, ya dia nunggu setahun. Tapi kalau nisab 80 gram emas itu, ketika bisnisnya sudah sampai 45 juta atau lebih, wajib keluar zakatnya. Zakat nggak mesti nunggu haul. Kalau nisabnya udah tercapai, keluarkan zakatnya. Jangan ditahan-tahan. Zakat saya udah Ustaz, saya pengen berbuat lagi ya, sedekah. Saya katakan. Yang ketiga apa? Wakaf. Jadi apa? Pertama, zakat udah. Yang kedua, sedekah diperbanyak.
Sedekah belum puas juga, wakaf. Wakaf. Apa definisi wakaf? Siapa yang mengerti apa arti wakaf? Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu? Ma makna wakaf? Ma ta'rif minal wakaf? Ada yang tahu? Wakaf? Sedekah? Hampir betul. Ada lagi Bapak yang tahu? Ma ta'rif minal wakaf? Ta'rif minal wakaf? Wakaf adalah al-lughawi, al-waqf lughawiyan adalah al-iqaf, memberhentikan atau berhenti. Nah, istilahi adalah memberhentikan kepemilikan atas sesuatu benda atau harta, memberhentikan kepemilikan atas suatu benda dan harta dalam waktu tertentu atau selamanya di jalan Allah. Hiya al-waqf. Diberhenti memiliki pada suatu harta ataupun benda dalam waktu tertentu atau selamanya di jalan Allah. Itulah wakaf. Jadi wakaf bukan hanya tanah, bangunan, enggak. Nah, besok pada maghrib itu kajian tentang itu, ekonomi dan keuangan Islam, yang bukan hanya perbankan. Boleh nanya asuransi di sana, pasar modal, GoPay, OVO, semua dibahas di sana. Kalau sekarang definisi muamalah sama maqasid syariah dulu, perdagangan yang benar itu kayak gimana. Nah, besok subuh baru macam-macam riba, gharar. Orang nggak boleh naruh saham preference. Kenapa harus, apa bedanya sekuritas sama sukuk obligasi syariah? Bedanya tipis. Di sebelah orang bisa spekulasi, bisa judi. Kalau ini investasi murni, nggak boleh ada gharar, ada riba di sini. Nah, itu penjelasannya besok pada subuh. Sekarang kaidahnya dulu, manhajnya dulu, masodirnya dulu. Sebelum kita masuk ke sana, jangan sampai kita menuduh nanti bank syariah sama aja sama bank konvensional. Sekarang pertanyaannya gini, ente mau nggak disamain? Ente orang muslim, ente sama dengan orang kafir, mau nggak? Nggak mau. Sama, ini syariah, ini bukan syariah. Belum sepenuhnya syariah. Ya betul, kita saja syariat Islam ini sempurna, syariat ini paripurna, syariat Islam, cuman orang yang mengamalkan syariat udah sempurna belum? Mau kita cari kecuali Rasulullah SAW dan para sahabat, itu belum ada yang sempurna. Kalau dia menuduh bang syariah belum sepenuhnya syariah, ya ente aja belum sepenuhnya syariah menjalankan hidup. Jangan nuduh langsung sama, nggak bisa. Sebelum kita ke sana, pahamin dulu dasarnya. Dasarnya masodir manhaj kita paham dulu semuanya, jadi nanti jelas. Sebelum kita mengenal apa yang namanya murabahah jual beli dalam Islam, kita kenal dulu 10 transaksi, 10 larangan dalam jual beli dan 17 transaksi terlarang, baru masuk ke bab murabahah, baru masuk ke bab jual beli. Untuk memahami jual beli dalam Islam aja ada syaratnya 2 tadi. Pahamin dulu seluk-beluk 10 larangan dalam transaksi dan 17 transaksi terlarang. Itu banyak. Bai'ul muhaqalah, bai'ul munabadzah, banyak sekali. Bai'ul wafa, macam-macam itu. Fikih mengasyaratkan seperti itu. Baru masuk ke murabahah jual beli. Baru kita tahu, oh ini jual beli yang nggak boleh, oh ini jual beli yang boleh. Jadi nggak sembarangan. Silakan aja. Orang bilang, oh bank syariah sama dengan bank konvensional, silakan. Berarti dia belum paham. Sama seperti akidahnya, ente sama aja sama orang kafir.
Mau nggak dibilang begitu? Ya nggak mau. Syariat kita sempurna, tapi kita menjalankan syariat itu belum sempurna betul seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Belum. Salat kita, puasa kita, zikir kita, muamalah kita belum sempurna 100%. Maka jangan sampai kita bilang sama aja. Nah, kalau kaidah fikih ini kita langgar, lam yudraku kullu la yutraku kullu. Artinya apa? Kaidah fikih mengatakan apa yang belum kita bisa capai secara sempurna dalam syariat jangan ditinggalkan sepenuhnya. Kalau ditinggalkan kita nggak ngejalanin syariat. Apa yang belum bisa dicapai secara paripurna dalam syariat jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita sama sekali nggak menjalankan syariat. Terus kita perjuangkan. Itulah kewajiban orang Islam. Terus tiap hari menempa lebih baik terus sampai nggak ada batasnya. Jadi setelah Rasulullah SAW mengajarkan kita daruriyat, hajiyat, daruriyat sama tahsiniyat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita 10 larangan dalam transaksi. Apa itu 10 larangan dalam transaksi? Dalam jual beli, dalam transaksi, Rasulullah itu melarang kita 10 hal. Yang pertama adalah riba. Ziyadah bila syar'i, tambahan yang tidak syar'i. Riba terjadi dalam 2 hal. Riba fil bai' wa riba fid duyun. Riba terjadi dalam 2 hal. Riba dalam jual beli dan riba dalam hutang. Apalagi saya paling gak terima itu kalau di Sumatera Barat masih ada kedengeran gadai sawah. Ketawa saya. Emang ada prinsip gadai, ada bagi hasil. Rasulullah nggak pernah ngajarin itu. Kok ada istilah gadai sawah, bagi hasil dalam gadai? Haram bin haram. Nggak ada itu gadai sawah. Dalam syariat kaidah 5 dalam akad tabarru ada qard, rahan, wakala, kafala, hiwala, bila ujro. Nggak boleh ada untung kecuali dalam kondisi yang ditentukan. Tapi bagi hasil dalam gadai itu tidak pernah ada. Rasulullah mengajarkan 2 hal, muzara'ah, musaqah. Akad pengelolaan sawah di mana di situ boleh ada imbal bagi hasil. Kita minjem, kita gadaikan, terus itu kita gadaikan sawah kita, qard sumarahan, minjam kemudian gadai, terus nanti bagi hasilnya ya. Mana syariatnya, mana pedoman fikihnya? Nggak ada itu. Tapi yang terjadi di Sumatera Barat seperti itu, ya nggak? Ya, itu yang terjadi. Gadai sawah, nggak masuk akal. Dia gadai ya gadai, penggadai yang digadaikan barang gadaian. Jaminan apabila orang ada yang minjam. Nastari li anna yadkhul waqtal isya. Nastari muddatan wa nuwasil ba'da salatil isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang tadi rehat, kita berhentikan sejenak untuk menunaikan sholat isya berjamaah. Lanjut ke pembahasan yang tadi, bahwa syariah yang sempurna ini, syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah satu
ketetapan dan ketentuan dari Allah yang isinya adalah kebenaran dan jalan kebenaran yang patut diikuti, yang harus diikuti. Tuhibbu am la tuhibbu, la budda tuhibbu. Suka atau tidak suka, syariat itu meski atau harus diikuti. Ya, orang yang sholat harus bayar zakat. Orang bayar kifarat, bayar zakat. Bayar fidyah, orang bayar kifarat pakai uang, bayar fidyah pakai uang. Puasa menahan lapar dan haus, mukallaf semua. Sifatnya itu bukan beban sebenarnya ibadah itu, tapi kebutuhan. Tapi syariat itu, you like it, you don't like it, you must take it. Kalau bahasa Inggrisnya, suka atau tidak suka, syariat itu harus kita ambil. Bukan hanya kita ambil, tapi kita genggam, kita telan, kita pasang, kita jadikan pakaian. Itulah syariat. Jadi dasar dalam syariah, ya, ilmu terbagi menjadi 3 ya. Akidah, syariah, sama akhlak. Dasarnya muamalah adalah al-aslu fil muamalah al-ibaha illa yadullu dalil ala tahrimiha. Itu dasarnya muamalah. Semua aktivitas, sebelum muamalah saya jelaskan, saya perlu nanya dulu nih, sebenarnya muamalah itu apa? Saya jauh-jauh ngomong muamalah tapi nggak ngerti muamalah gimana kira-kira. Perlu dijelasin dulu nggak apa itu muamalah? Ya, perlu ya. Apa itu muamalah? Dari bahasa Arab amala yu'amilu, ala wazni fa'ala yufa'ilu, bi ziyadah al-alif. Apa itu amala yu'amilu mu'amalatan? Apa itu? Amala yu'amilu mu'amalatan, masdarnya mu'amalatan, fi'il madinya amala, fi'il mudhari'nya yu'amilu, masdarnya mu'amalatan. Apa itu muamalah? Hubungan antara manusia sama manusia yang lain, atau hubungan antara sesama manusia dalam urusan harta dan dunia. Nah, itu namanya muamalah. Hubungan antara sesama manusia dalam urusan harta dan dunia itu namanya muamalah. Harus paham dulu nih. Ntar kita ngomong muamalah sana sini, apa itu muamalah? Nggak tahu. Muamalah itu intinya urusan dunia dan urusan duit, urusan dunia dan urusan harta antara sama manusia. Itu dikasih rule, dikasih aturan dalam Islam yang namanya muamalah. Makanya bank syariah pertama yang di Indonesia namanya muamalat, bukan mualamat ya. Bukan mualamat, tapi muamalah. Muamalah. Kebalikannya, dasarnya ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Dasarnya ibadah itu adalah haram, kecuali yang dicontohkan. Makanya kata Rasulullah SAW apa dalam hadisnya? Apa? Iyyakum muhdatsatil umur, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Jadi yang enggak ada dasarnya dalam agama, yang enggak ada dasarnya ibadah itu yang dicontohkan oleh Nabi, maka jangan coba-coba dicoba. Karena ini bisa menjadi bid'ah. Sholat subuh mentang-mentang kuat dia 4 rakaat, nggak bisa. Tawaf mau 10 rakaat, saya kuat ini, mentang-mentang dia atlet lari, orang suka maraton, nggak bisa.
Ya tawaf sa'i ya 7 kali semua, nggak ada itu 10 kali, nggak ada. Ini adalah pakemnya, hududnya. Jadi dalam syariah itu ada dawabit, ada ketentuan, ada hudud, ada batasan. Ini yang nggak boleh kita langgar. Kalau muamalah tadi standar bisnis semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kalau ibadah semuanya dilarang kecuali yang dicontohkan. Nah, ini pakem ini, pegangan ini harus dipegang dari sekarang. Kalau untuk ibadah, jangan sampai kita beribadah dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tertolak, raddun. Kalau muamalah semuanya boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah, ini yang pegangannya dua nih. Dua. Nah, apa saja? Yang pertama tadi riba, yang kedua adalah gharar. Gharar itu apa? Sama kayak subhat. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang remang-remang, baik dalam akad, proses, hasil. Itu gharar. Menjual kucing dalam karung, ya kan? Menjual baju dalam karung, katanya bagus semuanya, tahu-tahu yang satu robek, yang satu kecilan, yang satu kancingnya nggak ada, yang satu udah pudar, katanya bagus semua. Ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, maisir, judi, maisir, spekulasi. Orang-orang Arab pada waktu itu menjadikan nasib hidupnya dalam sebusur panah, anak panah, diundi hidupnya. Itu dasarnya dari situ. Spekulasi ini yang banyak terjadi nanti di pasar modal, di bursa saham, ini banyak sekali terjadi. Forex juga gitu. Orang jualan emas, mana emasnya? Yang dijual cuman indeks harga emas. Ini 3 dosanya: riba, gharar, maisir. Emasnya mana? Yang ada cuman emas Parto di situ. Emasnya nggak ada. Yang dijual indeks harga emas. No. Nggak ada. Kemudian tadlis, menipu dalam jual beli. Nah, ini sering nih. Ya kan, wah ini barangnya dari Amerika, saya beli di Amerika, pas dicuci dilihat made in China. Ini yang benar dari Amerika atau dari China? Dibuatnya di China, dijualnya di Amerika. Iya nggak? Dibuatnya di China, dijualnya di Amerika. Kemudian al-ghish, curang. Yang kelima ini curang dalam berdagang. Gimana curang dalam berdagang? Yaitu tadi, datang orang dari Madura ke Jakarta, nggak tahu apa-apa, turun di Bandara 3 Internasional Soekarno-Hatta, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia mau ke satu daerah, misalnya Kampung Melayu, Jatinegara. Cuman dibekalin satu kertas alamat yang dituju. Orang dia bingung. Orang-orang nyuruh, Bapak punya aplikasi, nggak ngerti aplikasi ini apa. Orang udah pakai Grab, udah pakai Gojek, udah pakai apa, dia nggak punya. Ini orang klasik sekali nih, bisa dibayangin, datang ke Jakarta. Akhirnya dia naik taksi. Ketika naik taksi, ditanya, Bapak mau kemana? Jatinegara. Oke. Wah, ini tukang taksinya ngelihat, wah ini belum pernah datang ke Jakarta kayak nih, kesempatan nih untuk dikerjain. Padahal kalau pakai tarif ke sana lewat tol itu cuma 150.000. Tapi karena ini orang nggak tahu, dibilang, Pak, nih Jakarta nih macet ya. Kemarin habis banjir, demo di sana sini. Orang-orang kalau naik ini biasanya saya kasih 450 Pak, tapi buat Bapak 300.000 aja deh.
ini bohong fauko bohong. Dikasih 300.000 padahal cuma 150.000. Sebelum naik taksi, supirnya udah pakai kopiah putih. Di dalamnya disetel murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Masalum kamasalil ladzis tawqada, sampai habis, sampai tempat tujuan disetel murattal. Biar dikesannya, wih, ini supirnya Islami sekali. Nah, di setel itu Toha Junaid, di setel itu Sudai, semua, sampai orang, wah, ini supirnya bisa diandalkan. Dia jujur, dia nggak akan menipu, padahal dia udah nipu. Di setel itu sudah sampai Jakarta, udah. Pas ditanya, bapak naik taksi berapa? 300.000. Bapak kena kibul, bapak kena bohong. Cuman 150.000 pak sini. Nah, itu al-ghish. Itu al-ghish, curang dia. Kemudian juga al-ghish ini dekat sama an-najasi. Yang keenam adalah bai an-najasi, sekongkol. Curang dan sekongkol ini satu paket dia. An-najasi contohnya adalah kita mau dagangin satu barang. Nah, barang ini pengen segera dibeli atau dimiliki oleh satu orang. Tapi bagaimana caranya barang ini cepat dibeli? Dia bikin promo-promo. Dia bilang, wah, ini barangnya bagus, ini kemarin udah dibeli, ditawar beberapa orang dengan harga sekian. Saya nggak lepas karena saya pengen menjualnya ke bapak dengan harga sekian, karena saya tahu sama bapak. Padahal barang itu nggak laku. Akhirnya dijual. Nah, ini namanya najasi. Najasi dekat sama al-ghish, curang sama sekongkol. Yang ketujuh lanjut, Najasi punya teman namanya ihtikar, monopoli. Ada yang jualan baju kualitasnya bagus, ini sama-sama bagus. Tadi ya, sepertiga yang disabdakan oleh Nabi SAW itu tidak mencapai 100% dari harga yang ditetapkan pasar. Jadi tidak menurunkan harga sejatuh-jatuhnya, tidak menaikkan harga setinggi-tingginya, karena objeknya dasarnya adalah ada permintaan dan penawaran. Ini dalam Islam. Nah, monopoli akhirnya ketika nanti 2021 ada kelangkaan bawang putih, ada satu pengusaha kartel besar, katakanlah yang punya semua mart-mart di seluruh Indonesia nih, dia beli bawang putih di Vietnam sebanyak mungkin. Mungkin bawang putih itu cukup buat 3 tahun, disimpan dalam satu gudang besar. Begitu ngelangkamin kelangkaan, dia jual dengan harga tinggi, semua harus beli sama dia. Ini namanya monopoli. Monopoli nggak boleh dilakukan oleh segelintir orang. Monopoli hanya boleh dilakukan oleh seorang rais, oleh seorang pemimpin yang adil, ketika dia menemukan tidak meratanya barang dan jasa di sebuah pasar. Ini baru pemimpin yang adil, ngambil alih semuanya, bukan kepentingan segelintir orang, tapi untuk mencari maslahat keadilan buat masyarakat. Nah, temennya ihtikar ini suap, rusywa, ar-rasywal murtasi finnar. Orang yang makan suap, diberi suap, saksi suap, itu di neraka. Biasanya orang yang melakukan monopoli itu akan melakukan monopoli setelah ada suap. Setuju nggak? Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Dia melakukan monopoli berani karena setelah suap. Ada ruswah.
ada ruswah. Nah, setelah ada suap baru dia melakukan monopoli. Wah, ini keuntungannya besar. Termasuk juga nantinya, ini kita doakan semoga ke depan pemimpin ada semua pemimpin yang amanah. Jadi ekonomi syariah, muamalah yang baik itu poin terbesarnya adalah, sumbernya adalah kesungguhan, keseriusan daripada seorang pemimpin. Leadershipnya, az-za'ama ar-riasa al-islamiyah. Bagaimana rais az-za'amah al-islamiyah itu berani melahirkan sebuah kebijakan tanzimat wal munazzamah yata'allaku bitaqaddumil Islam, yang berkaitan dengan kemajuan Islam. Itu baru namanya az-za'amah al-islamiyah, kepemimpinan Islam, pemimpin Islam, pemimpin yang adil. Orang yang disuap segala macam, yang gigih. Wah, waktu zaman mahasiswa dia demo, gigih paling depan, saya berani, aspirasi rakyat saya jujur ini. Pas udah duduk di kursi DPR, tiap hari, tiap waktu dia disuap. Tiap hari dia disuap. Ya, disuap setiap hari. Nah, berarti belum lolos maqasid as-syariahnya, belum lolos az-za'amah al-islamiyahnya. Yang terakhir baru al-ma'asi. Ya, al-ma'asi fil bai', segala bentuk kemaksiatan dalam jual beli. Itu apa? Hal-hal yang merugikan, bisnis yang berbau maksiat, bisnis yang operasional dananya itu sebagian diinvestasikan di tempat maksiat. Nah, ini yang nggak boleh. 10 larangan ini dipatuhin, maka seorang muslim ini udah dikatakan sebagai ekonom muslim. Yang pertama. Yang kedua, nanti 17 transaksi terlarang. Itu panjang sekali. Ada yang haram tidak selesai dalam akad, ada dalam barang, ada dalam modelnya, ada dalam tujuannya dan sifatnya. Jadi semuanya ada 17 transaksi terlarang dalam Islam. Nah, sekarang kalau kita lihat yang mendasari semua ini, yang mendasari orang menyimpang, mudah melakukan ihtikar, mudah melakukan maksiat, mudah melakukan apa, itu sumbernya cuma satu sebenarnya. Jadi kapitalis itu orang dibuat menjadi raja, orang dibuat menjadi penguasa atas dunianya dan hartanya, tidak peduli dengan orang sekitarnya. Kalau perlu orang sekitarnya itu menjadi abdi atas kekuasaan dia. Ini kapitalis. Yang membuat orang menjadi kapitalis adalah satu, karena setruman atau racun daripada harta ribawi. Apa? Racun daripada harta ribawi. Riba yang terjadi dalam dua jenis, riba dalam perdagangan dan jual beli, dan riba dalam utang. Riba dalam jual beli gimana? Bapak ibu sekalian nyicil motor, habis itu apa? Nggak mampu bayar. Oke deh bu, ditambah waktunya sampai tahun depan, tapi harganya berubah ya. Nah, ini riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli. Waktu makin ditambah, akhirnya harganya makin bertambah. Bapak ibu nabung ya di sini, nabung. Nanti kalau bapak ibu nabungnya sekian, bapak ibu dapat hadiah. Hadiahnya apa? iPhone yang baru. Masa orang nabung bersyarat? Ini ada nasabah Bank Syariah yang ngadu sama saya. Kok bersyarat Ustadz? Haram, saya bilang. Nggak ada itu.
nabung kok bersyarat. Kayak begitu. Riba juga terjadi pada satu di Sukabumi namanya Bank Emo di Jawa Barat, di Tanah Abang, Tamrin City dan lain sebagainya itu namanya bank keliling. Jadi dasarnya ada hadis Nabi, suatu ketika para sahabat dihadapkan pada persoalan minjam kambing, minjam unta, minjam keledai dalam umur 1 tahun dan dikembalikan dalam umur 3 tahun. Ini namanya riba an-nasi'ah. Kalau yang tadi ada riba al-fadl, minjam uang 1 juta dikembalikan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Inilah yang namanya bunga. Ada salah satu direktur bank yang bilang bunga bank itu bukan riba Ustadz, itu konsekuensi logis dari transaksi bisnis. Dasarnya adalah paper dan artikel dari ekonom. Salah, gak ada itu. Dasarnya kita adalah wahyu dan perintah Allah dan larangan dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, Allah melaknat pelaku dan pemakan riba. Yang kedua, Allah melaknat penyebar riba. Yang ketiga, Allah melaknat pencatat riba. Yang keempat, Allah melaknat saksi riba. Berarti dia direksi, komisaris, customer service, teller, analis pembiayaan, OB sampai satpam, itu kena laknat semua. Iya dong, kena laknat semua. Ya, semuanya. Siapa aja pemakan? Komisaris, direksi, manajer, kepala cabang. Ya sama semuanya. Pencatat, ya pencatat semua. Pemakan, penyebar, pencatat, saksi. Sampai satpam, satpam OB yang ngedenger. Pulpen itu bergerak, tinta itu bergerak, mesin printing bergerak, orang bertransaksi, itu semua kena. Bagaimana hukum kerja di bank Ustadz? Ya saya jawab, mau jawaban jujur apa jawaban yang nanti setelah jujur maksudnya? Jawaban jujur ya saya jawab sekarang, tapi kalau jawaban nanti saya lihat dulu masalahnya apa. Ya tetap aja jawabannya akan sama, cuman ada langkah-langkah harus diambil atau diantisipasi untuk menyelesaikan urusan itu. Gitu. Karena Nabi SAW ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Nabi bertanya, Abu Bakar bertanya, salah satu pesan Nabi di akhir khutbah wada adalah wasiat Nabi tentang bahaya riba. Sebelum Nabi meninggal, 4 pesan Nabi. Pesan yang ketiga adalah bahaya tentang riba.